Kami percaya Tuhan, kemenangan itu menjadi bagian kami. Kemenangan itu menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Engkau Allah yang nyata buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami akan mendengarkan suara-Mu. Urapi kami semua di tempat ini dengan pengurapan yang baru. Sampaikan isi hati-Mu. Tegur kami, tempela kami agar kami dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus berdaulat penuh atas ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada kuasa yang bisa menggojoh kami. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk setuju dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Piye kabare? Luar biasa panasnya. Terima kasih Pak Pendeta Trisno, senang sekali akhirnya kita ketemu. Terima kasih untuk keluarga Mbak Indira. Mbak Indira di mana? Terima kasih untuk jamuan makan siangnya. Terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Terima kasih song leader yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan yang lembut. Amin. Saya undang berdiri. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap. Ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Judulnya apa saudara? Tuhan Gembalaku yang baik. Pria, 3, 2, 1. Wanita, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya ambil ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah covering ilahi. Apa judulnya? Artinya apa? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang hidupnya merasa dilindungi Tuhan? Siapa yang merasakan penyertaan Tuhan? Amin. Penyertaan itu bahasa aslinya adalah imano. Ikutin saya, imano. Kalau Natal kita seringkali dengar Immanuel. Kalau ada huruf EL, ada intervensi ilahi, ada campur tangan Tuhan. Allah yang menyertai saudara, Allah yang menyertai saya, Allah yang menyertai kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mengapa kita sebagai orang percaya butuh yang namanya covering ilahi? Daud seorang raja, seorang hamba Tuhan, seorang pemain musik handal, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa begini, Daud tetap mengalami masalah dalam hidupnya. Betul tidak? Bilang kanan kiri, hamba Tuhan aja ngalami masalah, apalagi penjenengan. Amin. Haleluya. Saudara pikir Bapak Gembala senyum kanan senyum kiri gak ada masalah? Ada masalah, tapi covering ilahi yang menolong beliau. Amin. Haleluya. Kalau kita menyanyi sih enak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan itu
bekerja dalam beberapa fase. Ketika orang percaya Tuhan, ayat 1 sampai 3, dia membimbing aku ke air tenang. Semuanya yang indah, semuanya yang manis, semuanya berkelimpahan. Doa sekarang besok dijawab, doa cepat dijawab. Tapi jangan salah, Tuhan izinkan kita ayat 4 masuk yang namanya 4, 5, 6, masuk yang namanya proses padang gurun. Sudah doa loh Bu Dewi, 6 tahun belum dijawab, masih ada 10 tahun. 10 tahun belum ada dijawab, ada 20 tahun. Saya berdoa untuk papa saya singkat Toto itu butuh waktu 38 tahun. Nggak gampang, betul nggak Bu? Nek doa 10 tahun, 20 tahun kadang-kadang putus asa. Tuhan, sebenarnya Engkau ada ndak ya? Ketika doa kita nggak dijawab, kadang-kadang kita bingung. Tuhan dengar nggak doaku? Salahku opo? Kadang-kadang begitu ya saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Setiap persoalan ada tujuan Tuhan. Proses yang terjadi, Tuhan sedang mendewasakan iman kita untuk hanya bergantung sama Tuhan. Amin. Mengapa kita butuh yang namanya covering ilahi? Yang pertama, kita ini terbatas. Setuju dengan saya? Kita terbatas loh. Tenaga kita terbatas. Betul nggak Pak Gembala? Saya 25 tahun lalu khotbah 3 kali 4 kali tidak masalah. Sekarang umur saya 54 tahun, saya banyak menolak khotbah 3 kali. Kecuali terpaksa ya, pagi siang, siangnya saya tidur, sore khotbah lagi. Saudara tahu saya kalau di Jakarta khotbah 3 kali. Sabtu saya udah bokeng tukang pijet. Mbak, Senin kan hari libur pendeta sedunia, datang ke rumah pijet. Kenapa? Saya terbatas. Betul enggak saudara? Kekuatan saya nggak sama seperti dulu. Tenaga saya sudah terbatas. Bilang kanan kiri, kamu itu tenagamu terbatas. Ojo kemerindi. Amin. Tenaga kita terbatas. Umur sudah 60 tahun. Maunya panjat tebing, ya pegel encok loh saudara. Betul enggak? Kita ini butuh covering ilahi karena tenaga kita terbatas. Yang kedua, kenapa? Tenaga kita bukan hanya tenaga yang terbatas, keuangan kita juga terbatas loh. Betul enggak? Enggak semua yang anak-anak minta kita bisa kabulkan. Anak zaman now loh Pak Pendeta, kalau ngomong itu saya bingung. Ma, ini ada HP baru, gadget baru, 2 juta murah kok, mak 4 juta murah. Betul enggak anak sekarang loh? Betul enggak? Dulu kita HP yang bisa buat balang anjing yang 200 ribu aja belinya ngos-ngosan. Anak zaman now, murah kok Pak, berapa? 2 juta, 4 juta. Betul enggak? Kita belum tentu bisa membelikan. Kenapa? Kita terbatas. Terbatas apa? Terbatas keuangan. Betul enggak? Kita terbatas apa? Terbatas waktu. 2021 saya banyak menangis saudara. Saya kehilangan teman-teman baik saya, meninggal karena corona, delta varian. Itu korban paling banyak teman-teman saya. Kita terbatas waktu. Kalau hari ini kita masih bisa kumpul anak kita, kumpul suami kita, kumpul keluarga kita bersyukur. Banyak keluarga yang terpisah. Betul enggak? Bapak-bapak dengarkan nasihat saya. Kalau hari ini masih bisa berkumpul dengan istri saudara, bersyukurlah. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu itu biasalah cerewetnya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Menurut survei Pak Trisno, ternyata istri yang cerewet menurut survei bisa memperpanjang umur suami. Loh, suami itu kalau nggak diingetin istri, kambing guling, duren wonosalam, semuanya dihantam, tambah sate kambing. Istri kan gini, Pak, awas Pak, ini Pak kolesterol, betul enggak? Kalau nggak diingetin istri, bablas. Jadi bersyukurlah yang punya istri cerewet. Amin. Kalau hari ini bapak-bapak masih didampingi istri, bersyukur. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Kalau hari ini masih didampingi suamimu, bersyukur. Walaupun maafkan saya, pria itu kalau bicara sedikit, tapi nyelkit bikin hati sakit. Betul atau tidak? Loh, bicaranya nggak banyak ketika dia ngomong, kamu tuh nggak becus ngurus uang, kamu nggak becus ngurus anak, sakit nggak? Betul nggak saudara? Tapi dengarkan baik-baik, bersyukur kalau kita hari ini masih bersama dengan pasangan kita yang hidup duduknya suami istri.
Aku bersyukur memiliki kamu. Amin. Haleluya. Kita butuh covering ilahi karena kita terbatas. Satu saat anak saya itu lihat pameran di Lipo. Rumah kami dekat Lipo 10 menit. Tiba-tiba pulang dari pameran dia bilang, "Mah, aku tadi tuh lihat loh mah, ada pameran Apple, laptopnya murah." Saya tanya, "Speknya berapa?" i5. "Harganya berapa?" Dia bilang gini, "Murah kok, cuma 16 juta." Tahu nggak Pak Kebala, itu rambut saya rasanya berdiri tegak. "Berapa?" 16 juta. Terus saya bilang itu, "Dek, mama ngajar harus berapa bulan untuk menyisihkan 16 juta." Tiba-tiba di depan saya khotbah begini, "Mama ini kan hamba Tuhan, mama ini kan pendeta, mama kalau khotbah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan." Saya speechless banget, saya bilang, dia khotbahin saya. Terus dia bilang gini, "Mama, aku tahu mama ini hamba Tuhan, duitnya terbatas, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memberkati aku, yang sanggup menolong aku, yang sanggup campur tangan dalam kehidupanku." Amin. Bilang kanan kirimu, kamu terbatas tapi Tuhanku tidak terbatas. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan yang namanya covering ilahi? Karena masalah itu datangnya mendadak, tanpa diundang, tanpa WA, tanpa bikin status di Instagram, tiba-tiba datang. Kita nggak pernah berpikir, saudara, mengapa yang namanya corona tiba-tiba datang tanpa permisi. Betul enggak? Kita butuh covering ilahi karena masalah itu datangnya mendadak, datangnya tiba-tiba. Tapi dengarkan baik-baik, ketika covering ilahi bekerja, penyertaan Tuhan yang sempurna itu sanggup menolong dan memberikan kita kekuatan. 18 Maret tahun 2020 saya dari Brunei 2 hari, saya ke Malaysia, itu 18 Maret. Teman saya bilang gitu, "Dev, kapan kamu pulang?" 18 Maret. Saya pesen tiket itu dapatnya jam 11.15 waktu Malaysia. Ketika saya sampai di Indonesia, saya menangis. Kenapa? Ternyata Malaysia bikin lockdown 12.00. Ketika posisi saya di udara, itu Malaysia bikin lockdown. Seandainya saya pesen besoknya, saya tertahan, tidak bisa pulang ke Indonesia. Betul tidak, saudara? Ternyata begini, masalah ada, tapi Tuhan gak akan lepaskan kita. Tuhan gak akan tinggalkan kita. Daud itu mengalami 4 masalah besar. Masalah yang pertama, dia punya mertua yang namanya Saul. Dia menikah dengan Mikal, anaknya Saul. Biasanya yang bermasalah menantu perempuan sama mertua perempuan. Betul enggak? Mertua perempuan golek salai menantu wedok, menantu wedok golek salai mertua. Betul enggak, saudara? Tapi ini aneh ben ajaib, mertua laki-laki ndak suka sama menantu laki-laki, iri mau dibunuh. Betul enggak Pak Gembala? Yang saya tahu sepanjang saya melayani Tuhan, mertua laki-laki sama menantu laki-laki mancing bersama atau catur. Betul enggak, saudara? Ini loh, kalau orang sudah iri tuh pikirannya jahat, mau menyingkirkan, mau membunuh. Betul enggak, saudara? Jangan pernah ada yang namanya benih iri hati, karena benih iri hati membuat kita jahat. Halo? Yang kedua, masalah yang dihadapi Daud apa? Daud punya istri yang namanya Mikal. Daud cinta Tuhan, Mikal nggak cinta Tuhan. Daud mengasihi Tuhan, Mikal nggak mengasihi Tuhan. Ketika Daud menari, ketika Daud melompat, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Mikal istrinya bilang gini, "Senteng gue, bahasa Surabayanya edian gue." Betul enggak, saudara? Pasangan kadang-kadang enggak seimbang loh. Ada yang suaminya cinta Tuhan, istrinya enggak cinta Tuhan. Suaminya suka ke gereja, istrinya suka nonton Ikatan Cinta. Saya ini kaget loh. 3 tahun lalu ketika saya ke Kupang, tiba-tiba ibu-ibu itu bilang begini, "Bu Pendeta, ketika listrik tidak nyala 5 hari saya sedih." Terus saya tanya, "Loh, sedih kenapa Bu? Gak bisa baca firman Tuhan ya?" "Sedih." "Bukan, saya ketinggalan episode
episode sinetron Ikatan Cinta. Saya bilang itu ikatan cinta itu mengikat hatimu. Harusnya ikatan kita itu sama Tuhan, erat dengan Tuhan. Amin. Masalah yang kedua, Daud punya istri yang tidak seimbang. Kadang seiman belum tentu seimbang loh. Sekarang itu banyak wanita-wanita yang ke gereja, bapaknya nggak tahu entah kemana. Tapi bersyukur di tempat ini semua pasangan ada suaminya. Amin Mbak Indira. Ada suami di sebelahnya. Haleluya. Jangan sampai istrinya suka ke gereja, suaminya nonton bola. Halo? Diajak ke gereja males, tapi mancing punya waktu. Ingat, hidup ini kesempatan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Selama ada kesempatan, cari Tuhan, kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Daud mengalami masalah dengan siapa? Mengalami masalah dengan anaknya yang namanya Absalom. Absalom itu anak yang bocengli, anak yang kurang ajar. Absalom menginginkan tahta Daud, mau menggulingkan bapaknya supaya jadi raja. Saudara, kalau kita punya masalah sama orang lain, enggak ngefek Pak, betul enggak? Sama tetangga, orang ngurus. Tapi kalau punya masalah dengan anak sendiri, sakitnya di sini. Betul enggak ibu-ibu? Anak zaman now itu kita bicara satu kata, dia 10 kata. Kita 10 kata, dia ratusan kata. Mama itu enggak tahu, mama itu zaman dulu aja, dulu enggak cocok. Betul enggak saudara? Dengarkan baik-baik nasihat tante anak muda. Tetap sepandai apapun, sehebat apapun karirmu, tetap letakkan hormat sama orang tua. Amin. Karena panjang umur dan berkat Tuhan ada padamu kalau kamu menghormati orang tuamu. Sekalipun orang tuamu SD, bahasa Inggrisnya gak jelas, tetap dihormati. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Maafkan saya Pak Gembala, saya kan sering diundang jadi pembicara retreat. Bangkitnya anak-anak muda yang berontak sama orang tua, susah menundukkan diri dengan otoritas orang tua. Mau umur panjang, mau diberkati Tuhan, hormati orang tuamu, sayangi papa mamamu, dengarkan nasihatnya. Yang setuju katakan amin. Nasihat di YouTube diterima, nasihat di Facebook diterima, nasihat orang tua dianggap angin lalu. Halo, generasi muda, bangkit jadi berkat sekalipun kalian masih muda. Ternyata begini, Absalom anak muda ingin bapaknya mati supaya dia bisa menjadi raja. Sakit loh Daud, dibully sama anaknya sendiri. Tapi dengarkan baik-baik, Absalom akhirnya matinya mengenaskan. Seorang anak yang tidak menghormati orang tua, hidupnya nggak akan bisa melihat terang Tuhan. Amin anak muda. Haleluya. Jaga hidupmu ya. Saya itu nggak pernah sama Ibu Gembala sama Pak Gembala tanya kondisi jemaat, tidak pernah. Paling tanya, Pak jadwal saya di sini. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara, pastikan karena Tuhan mengasihi Anda dan Anda harus berubah. Amin. Yang terakhir masalah Daud. Daud itu pernah nolong orang di Gua Adulam ketika dalam pelarian. 400 orang bermacora. Ada yang mabuk, minum mabuk, membunuh orang, mencuri, perampok. 400 orang dikumpulkan sama Daud, dikasih makan, dilatih perang, dilatih ngangkat senjata. Orang yang pernah ditolong 1 Samuel 30 ketika Siklak terbakar, 400 orang yang pernah ditolong Daud bilang begini, ayo kita lempari dengan batu. Bayangkan loh, Pak Trisno sudah ngurus 40 orang anak, sudah kasih makan, di sekolah no, bukannya dapat nama baik, tapi dielek-elek no. Tahu nggak? Pak Trisno itu begini. Tahu nggak, nampung kami cuma pencitraan. Ini contoh saja Pak. Sakit nggak saudara? Pernah nggak ngalami? Baik sama orang, nolong orang, bukannya nama baik yang kita dapat, kita ditusuk dari belakang. Halo, pernah? Daud pernah alami ini. Sudah baik, sudah nolong, tiba-tiba dilempar dengan batu. Kalau saya jadi Daud, kalau saya bilang ini, oh alah dalala, kue ku ora tau diri, kue biyen mangan melo aku, kue sing ngajar perang aku, saiki kue wis pinter, kok tambah ngelawan aku, terkutuk kamu, ditabrak sama truk trailer. Betul enggak? Kadang-kadang sumpah serampah ketika kita terluka loh. Halo. Tapi lihat, respon Daud itu benar. Amin. Yang luar biasa, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Saya ini kan suka sego rawon, suka penyetan. Mbak Indira kemarin ngajak saya makan, kok enak banget. Saudara, kalau musuh di depan kita, sekalipun ada penyetan, ada rawon, saudara, kalau mangan enggak? Enggak bisa nelan, betul enggak? Bayangkan kita makan enak-enak, di depan ada panah, di depan ada parang, pasti enggak bisa ngelak, betul enggak? Tapi yang luar biasa begini, orang yang dalam covering ilahi, dalam perlindungan Tuhan, sekalipun musuh di depan, Daud itu dengan enaknya makan sambal pencit, penyetan, tambah nambah. Kenapa? Karena dia tahu sekalipun kanan kiri ada bahaya, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita butuh penyertaan Tuhan karena masalah itu datangnya bisa tiba-tiba, bisa sekonyong-konyong. Kalau orang nggak bisa melihat kasih Tuhan, pasti nyalahno gini. Jari ini wong Kristen itu bebas dari masalah. Oh, pengajaran sesat itu saudara. Masalah boleh terjadi, bisa terjadi dalam hidup kita. Itu cara Tuhan supaya kita tuh gandol Gusti. Amin. Coba kalau nggak ada masalah, gaji tiap bulan datang, bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar cicilan sepeda motor, bisa bayar cicilan panci. Lah tiba-tiba saudara Covid, pabriknya berangkrut, cicilannya nunggak. Bisa nggak kita tetap tertawa? Halo, apa yang kita alami hari ini Daud pernah alami. Apa yang kita alami saat ini, difitnah, dihancurkan nama baik. Ibrani 2 ayat 18. Dia pernah difitnah, dia pernah dipojokkan, dicaci maki, tapi respon Tuhan Yesus diam dan tenang. Amin. Jangan kepo, jangan sakit hati. Kita tidak salah, difitnah, dipojokkan. Haleluya. Bilang kanan kiri, senyum sajalah kalau ada masalah. Masalah itu disenyumin. Amin. Saya tertawa dengan masalah karena begini, dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita, saya bisa melihat kasih Tuhan. Misalnya posisi kita begini, posisi saya begini. Ketika dalam proses itu, saya 91 sampai 95 ada di Surabaya. Tuhan bawa saya ke Jakarta. Saya bisa melihat loh, di Surabaya aku disertai Tuhan. Masuk proses di Jakarta. Saya bisa melewati awal-awal di Jakarta proses buat kami. Kami makan Indomie 1 bungkus berdua. Bukan karena iri, terpaksa karena duit. Saya bisa melihat 91 sampai 95, walaupun tertatih-tatih, kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Kalaupun saya ada sampai hari ini, saya bisa tertawa. Oh, aku sudah pernah lewati itu. Aku pernah lihat fase itu. Aku pernah ada di titik itu. Jadi ketika yang terjadi hari ini, saya kuat karena kekuatan baru Tuhan terus tambahkan ketika saya dimampukan menghadapi masalah. Amin. Saya siaran radio, tiba-tiba orang tanya sama saya, Bu Dewi, berita ini bener dah? Nama baik saya dihancurkan di Facebook. Saya tuh males ngurusin kayak gitu. Gak perlu cari kambing hitam, kambing putih, kambing abu-abu. Percaya sama Tuhan, Tuhan yang bela kok. Saya diem. Akhirnya saya bilang begini, itu kan on air, gak mungkin saya marah-marah. Saya cuma bilang begini Pak Gembala, susah jadi orang cantik ya. Karena saya cantik saya jadi fitnah. Terima kasih, kalau saya nggak cantik kalian nggak fitnah saya. Karena saya cantik saya difitnah. Terima kasih, saya makin terkenal. Orang bingung, kenapa? Saya meresponi dengan benar. Coba kalau saya marah-marah on air, saya akan cari orangnya, saya akan sewa pengacara dan tuntut dia. Buang-buang waktu. Kebenaran dan waktu akan yang membantu. Tuhan yang akan membantu. Jangan pernah membela diri kita. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil seperti Daud, tapi keadilan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bilangkan nanti, jangan takut, backingan kita Tuhan. Amin. Backingan kita Tuhan, bukan polisi, bukan pejabat. Yang setuju katakan amin. Saya bingung kok kalau saya di rumah orang, tiba-tiba dia pasang foto sama polisi, sama pejabat. Saya tanya, Cik, kok di ruang tamumu itu fotomu ambek polisi, ambek pangdam, ambek pejabat? Cik itu bilang gini, masalahnya gini Bu Dewi, kalau kita foto sama orang-orang hebat, orang-orang terkenal yang punya pengaruh, kalau ada apa-apa kita didekengi. Terus saya bilang gini, dengar baik-baik ya, pejabat itu cuma 2 periode, 5 tahun, kalau bagus 10 tahun, 2 periode. Setelah itu pensiun, pengaruhnya hilang. Betul enggak Pak?
Berapa banyak saya ketemu pejabat, ketika menjabat, oh haleluya saudara, pengaruhnya luar biasa. Tapi ketika sudah pensiun, cuma memong cucu dan berkebun, pengaruhnya sudah nggak ada. Betul dah? Haleluya. Loh, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang backingin kita, yang dekengin kita. Harusnya kita nggak pernah takut dengan apapun. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Kalau yang janji saya bisa meleset, betul enggak? Tapi kalau yang janji Tuhan gak pernah meleset. Sehebat apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah menyerah. Mungkin saudara baca, wanita ini sempat siaran di Facebook. Dia catat begini, dia katakan begini, aku kuat tapi aku capek. Akhirnya bunuh diri, betul enggak? Kita orang percaya harusnya begini, aku capek tapi aku harus kuat karena kekuatan surga itu yang menopang aku. Mazmur 138 ayat 3 catat begini, ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita crying out sama Tuhan, kekuatan surga itu memberikan kuasanya untuk menolong kita. Ketika kita berseru sama Tuhan, kekuatan surgawi itu, vitamin surga itu disuntikan untuk kita bisa kuat menghadapi apapun. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan rumah tanggamu. Amin bapak-bapak. Jangan pernah menyerah dengan istrimu. Amin. Jangan pernah menyerah dengan suamimu. Jangan pernah menyerah dengan kondisi anak-anakmu. Doakan mereka, kasihi mereka, dan berkati mereka. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Amsal 18 ayat 14 catat gini, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Saya kalau ada masalah, lagu kemenangan, saya katakan begini, yang tadi, aku punya Tuhan yang besar. Kalau enggak gini, kuasamu sungguh tak terbatas. Gini ya, kalau orang capek badannya, saya kemarin capek habis pengutusan SAB di Malang itu hari Sabtu, bukan Sabtu, sorry, Jumat. Saya harus balik lagi ke Surabaya. Ketika badan saya capek, saya tidur, bangun saya sudah fresh, betul enggak? Tapi kalau jiwanya capek, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau jiwanya capek, angel turu, glebak-glebek, ono sing dipikir, cicilan utang jatuh tempo. Kalau jiwanya capek, kita harus berani katakan gini, seperti Daud, hei jiwaku, tenanglah. Tapi kalau orang rohnya capek, kasihan Pak Gem. Karena kalau orang rohnya capek, doa males, baca Alkitab aras-arasen, nang gereja tambah pegel. Itu kalau orangnya udah capek, ini bahaya. Nek dikasih tahu, tapi kan kita punya Tuhan yang pelihara hidup kita. Wis aja ngomong firman, kono aja khotbah, buktine utangnya awake dhewe lho gak entek, wis dicecil kan entek. Dengarkan baik-baik saudara, masih ada jalan di dalam Tuhan. Jangan tangisi persoalan, tapi hadapi persoalan. Yang setuju katakan amin. Karena orang menghadapi masalah itu seperti Daud itu dihadapi. Ada 3 tipe orang, fear, fly, face. Yang pertama kalau ada masalah itu takut. Biasanya wanita Pak Gem, aduh piye iki, sekolahku anakku piye, kuliah anakku piye, engko jodi anakku piye. Nah ini menghadapi masalah dengan ketakutan. Ada yang menghadapi masalah dengan fly, menghindar. Ada istri yang minggat ninggalin suaminya. Kenapa? Karena nggak berani menghadapi masalah. Ada suami yang kabur dari istrinya, karena pernah di rumah saya itu. Saya bilang, kenapa? Saya sudah nggak tahan Bu Dewi. Saya bilang, saya cuma tampung malam ini ya. Besok harus kembali. Karena apapun yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Amin. Kok saya bicara ke sini ya? Haleluya. Menikah itu kita nggak akan pernah menikah dengan pasangan yang sempurna, tapi kita bisa mencintai pasangan kita dengan cara yang sempurna, caranya Tuhan. Saudara pikir saya sama Pak Abraham adem ayem? Oh enggak, kami kadang-kadang ada masalah. Pak Abraham sayang anaknya cewek, saya sayang anak cowok. Gara-gara anak kami bisa berantem. Tapi sebelum matahari terbenam saya ngomong gini, ya sudahlah Pak, aku minta maaf, aku yang salah. Amin. Singkirkan ego, karena cinta itu bicara tentang kita, bukan kamu dan saya.
Kalau cinta bicara kamu dan saya itu ego. Halo. Cinta itu bicara tentang kita. Dirundingkan bersama, dibicarakan bersama untuk kebaikan bersama. Amin ibu-ibu. Jangan dididik, gak kuat aku, wis gak iso aku, wis cerai aja, gak ada perceraian. Hati-hati orang yang pernah ngomong cerai, 3 hal yang akan terjadi. Dari pengalaman pelayanan saya, orang yang berani ngomong cerai harus minta ampun sama Tuhan, datang ke Pak Gembala supaya dicabut sampai ke akar-akarnya. Orang yang berani ngomong cerai, yang pertama benar-benar cerai apa? Ekonominya Pak. Orang yang berani mengucapkan kata cerai, mau istri mau suami, ekonominya akan berantakan. Yang kedua, kesehatannya bermasalah, mau stroke, mau loro gak waras-waras. Yang terakhir, kalau sering ngomong cerai, Tuhan pisahkan dengan kematian. Hati-hati. Kok tegang saudara? Haleluya. Percaya kalau firman disampaikan Tuhan mengasihi saudara. Amin. Yang terakhir, sudah terakhir ini ya. Siapa yang mau mengalami covering ilahi? Saya juga mau mengalami covering ilahi. Yang pertama, untuk mengalami covering ilahi, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dekat istri bisa sumpek nek diomeli. Amin bapak-bapak. Saya kemarin tertawa lebaran kemarin, teman saya dengan bangganya bilang begini, Bu Dewi, suamiku itu tak suruh hopo nurut. Bayangkan seorang laki-laki disuruh pakai baju Hello Kitty warna pink, dia posting di mana-mana dengan bangganya. Suaminya cerita sama saya, tahu nggak Bu Dewi, saya daripada ribut wes nurut, habis foto dilempar itu baju Hello Kitty-nya. Kadang-kadang suami itu diam, kenapa? Karena nggak mau ribut. Halo ibu-ibu, belajar hargai suamimu ya, jangan pernah paksakan kehendak. Amin. Laki-laki pakai Hello Kitty Pak. Saya kadang-kadang kalau terima konseling pria itu, tunggu ada anak saya atau suami saya. Seringkali dia katakan begini, saya ini bingung Bu Dewi, ngadepi istri saya itu sepertinya semua saya salah di matanya. Pernah ngalamin ini bapak-bapak? Istri ngatur, ini gak boleh, baju ini gak cocok, mesti begini, mesti begini. Ini suami tertekan loh. Halo? Loh kok tertawa? Banyak suami tertekan karena istri banyak aturan loh. Pemegang otoritas suami, istri tunduk. Loh sekarang gara-gara emansipasi, bangkitnya wanita-wanita yang dominan, ngatur suami. Gak sesuai firman ini. Halo? Amin. Bertobat ibu-ibu. Jangan biarkan otoritasmu diambil sama istrimu. Suami kepala, istri penopang. Bilang sama pasanganmu, aku ini penopang ya, bukan perongrong atau penodong. Amin. Haleluya. Kita kembali untuk mengalami covering ilahi, dekat dengan Tuhan. Yang luar biasa begini, Daud itu ketika alami masalah di Mazmur 31 ayat 1 sampai 3 bilang, Tuhan, aku dalam kesesakan, orang menyerang aku terhimpit. Tapi yang luar biasa ayat 4 dia katakan gini, tetapi aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu. Ternyata begini, ketika Daud dalam mengalami masalah, Daud dekat dengan Tuhan dan andalkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Amin. Kalau ada dalam masalah, perkatakan firman. Kalau kita perkatakan firman, firman itu berkuasa untuk mengubahkan keadaan. Yesaya 55:11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Saya ini punya anak 5, beda-beda karakter. Saya boleh jujur saudara, anak saya Moses itu yang paling kecil itu, dari kecil bikin masalah. Bayangkan anak pendeta suka berantem, anak pendeta suka ribut. Kami dipanggil BP itu berkali-kali, sampai bapaknya bilang gini, kamu itu anak pendeta bikin malu orang tua. Dia macam cengar-cengir tanpa dosa. Saya jengkel, saya bilang, mama malu, saya bilang gitu. Satu saat saya ikut seminar, pemimpin seminar itu bilang begini, saudara, kalau punya anak bermasalah, jangan dikutuki, jangan diomeli,
jangan dimarahi, apalagi dimusuhi. Caranya melekat sama Tuhan, perkatakan firman yang bisa mengubahkan keadaan, hanya firman loh. Ibu-ibu dengarkan baik-baik, kita ngomeli anak kita tidak ada hasilnya, atau dia tambah kepahitan, sakit hati sama kita, betul tidak anak-anak? Halo? Kalau orang tua ngomel terus, marah terus, anak itu luka. Hari ini ubah doa saudara. Ketika menghadapi anak yang berontak, anak yang nggak ngerti orang tua, katakan gini, Tuhan, ini memang anak yang Tuhan percayakan sama aku, tapi anak ini adalah milikmu. Engkau yang berkuasa mengubahkan keadaan anakku. Amin. Saya saudarakan firman. Ketika saya alami masalah kesesakan saudara, kesesakan keuangan, saya ditipu orang. Saya belajar loh Pak, mengampuni orang yang menipu saya. Saya berkatakan gini, Tuhan, aku percaya kuasa mengubahkan keadaan. Berkati orang yang sudah menipu saya. Aku percaya Tuhan pulihkan keadaanku. Yang setuju katakan amin. Kita buang waktu kalau menyesali apa yang pernah terjadi. Kita bangkit dan percaya kuasa Tuhan akan menolong kita. Ketika kita percaya itu bahasa aslinya ada pistis, pisteo. Contohnya seperti ini. Ketika aku percaya keuanganku dipulihkan, nggak akan langsung terjadi. Karena iman itu harus aktif. Aku percaya Tuhan pulihkan keuanganku. Dalam perjalanan saya langsung pulih belum? Saya tetap beriman. Aku percaya Tuhan pulihkan keuanganku. Terus melangkah, aku percaya Tuhan pulihkan keuanganku. Sampai di titik itu ada perjalanan iman yang saya lakukan dengan Tuhan, dan akhirnya saya menang. Amin. Hari ini jangan pernah menyesal apa yang pernah terjadi. Itu cara Tuhan untuk membuat kita bergantung sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kuasa Tuhan. Kita loh saudara, kalau susah minta tolong saudara, bukannya ditolong tambah diceramain, betul enggak? Anjene kowe wis kebiasaan kok di utang, oh ya rajin nang gereja kok utange rajin oh. Betul enggak? Saudara belum tentu nolong, betul enggak Pak Gembala? Saudara itu kalau duit itu rasanya nggak ada saudara, hanya orang-orang tertentu, betul enggak saudara? Tapi percaya gini, ketika kita percaya kuasa firman, ketika saya sakit, saya saudarakan firman, Tuhan, yang aku tahu Mazmur 107 ayat 20, ketika firman disampaikan, kesembuhan Tuhan lakukan. Hari ini belajar banyak perkatakan firman. Amin. Haleluya. Jangan sampai ikatan cinta tokoh-tokohnya hafal. Oh iya, ini Aldebaran, ini Andi, dia hafal. Tapi tahu nggak Yohanes 10 ayat yang ke-30? Nggak tahu. Yohanes 3 ayat 16 gak ngerti kebangetan. Orang Kristen tuh harus tahu Yohanes 3 ayat 16. Saya setuju katakan amin. Yang terakhir, benar-benar terakhir, yang mau alami covering ilahi, ini penentunya, nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Amin. Kenapa kadang-kadang kita gagal? Karena kita sak karepe dhewe. Amin. Yohanes 8 ayat 12 catat gini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan tinggal dalam kegelapan, tapi dia yang mempunyai terang hidup. Saya minta 2 orang maju, tolong saya cepat, anak muda boleh? Saya kasih simulasinya, bantu saya 2 orang. Halo, kamu cepat, siapapun cepat, 2 orang. Iya, sini 2 orang ya. Oke maju, tidak apa-apa. Ini aktor kita, artis kita, Pak Badra. Sini kamu belakang. Oke. Ada sana? Ada sana. Kamu pegang. Ini Tuhan. Ini kita manusia. Ketika kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, ayo kamu maju. Putar balik. Boleh difoto enggak Pak? Ketika kita ikut arahan Tuhan, nyentel mbak Gusti, gandol mbak Gusti, apapun yang terjadi kita aman, karena bumper kita Tuhan, betul enggak? Karena bumpernya besar. Tapi seringkali dalam hidup kita gesak karepe dhewe, capek lah ikut Tuhan, harus jaga kekudusan,
harus jujur, harus baik. Nah manusia itu capek ketika diajak hidup benar, betul enggak? Nah lihat saya, ketika manusia memutuskan keluar dari keinginannya itu Tuhan, kamu keluar. Lihat saya, ini masalah, ini masalah. Ketika dia keluar, dia berhadapan dengan masalah sendiri, betul tidak? Ketika dia keluar dari aturan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya masalah. Ketika alami masalah, dia nggak kuat, lari lagi sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu mentok, kepepet supaya kita lari sama Tuhan, betul tidak? Ketika dia kembali lagi sama Tuhan, ini masalah. Manusia di belakangnya Tuhan. Yang menghadapi masalah siapa? Tuhan kan. Makanya Keluaran 14:14, aku akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Ketika ada masalah, saya berhadapan dengan Tuhan dan dipastikan dia aman. Tepuk tangan untuk artis kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Belajar nurut sama Tuhan ya. Amin. Jangan gesak karpe dewi. Saya punya anak waktu itu masih usia 14-15, namanya Nathan sama Moses. Moses mungkin saudara kenal. Moses itu sakarepe dewi. Saya lagi goreng tempe, dia nangis. Mama, Koko jahat. Loh kenapa? Koko nggak mau nganter Dedek. Iya kenapa? Saya bangunkan dia, kuncinya ditaruh di atas. Nathan umur 15, Moses umur 14. Kok bangun, kenapa nggak mau ngantar Dedek? Dedek sih sak karepe dewi. Mereka mau pergi ke satu daerah yang namanya Kota Bumi. Nathan bilang begini, Dek, kita lewat Galeong saja. Galeong itu nggak ada polisi, kita aman. Tapi jalannya nggak enak. Moses maunya lewat Pasar Baru. Pasar Baru itu jalannya enak, tapi ada polisi. Kakaknya sudah bilang, kita nanti ditangkap loh Dek kalau lewat Pasar Baru. Adiknya bilang gini, Pasar Baru. Nathan bilang, Galeong, Pasar Baru, Galeong, Pasar Baru, Galeong. Akhirnya kokonya marah kan? Terserah kamu, kata kokonya. Kunci ditaruh. Ketika saya tahu inti masalahnya, oh alah Dek, kamu yang salah. Seandainya, ini hanya contoh ya, seandainya anak saya nurut dari awal, sudah pasti kakaknya antar sampai di Kota Bumi toh. Kenapa nggak sampai di sana? Karena nggak nurut. Kita coba koreksi perjalanan hidup kita. Kenapa masalah bertubi-tubi terjadi? Satu, karena proses Tuhan. Kedua, karena kekerasan hati kita, gak tunduk sama Tuhan, gak tunduk sama firman Tuhan. Halo, percaya penyertaannya tetap sempurna sampai hari ini. Deket sama Tuhan. Jangan banyak lihat handphone, banyak berdoa. Amin oma-oma, emak-emak zaman now itu lucu kok. Doa ngantuk, tapi bisa lihat Facebook, Twitter, emak-emak zaman now itu haleluya. 2 jam tanpa ngantuk loh. Yesaya 50 ayat 4 catat begini. Orang yang berani bayar harga, doa pagi, telinga rohaninya akan peka dengan pimpinan Tuhan. Telinga rohaninya akan peka dengan instruksi yang daripada Tuhan. Amin. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak beribadah. Masuk dalam komunitas. Kalau ada komsel datang, ada ibadah datang. Kan di YouTube bisa lihat pengkhotbah dalam negeri, di luar angkasa. Itu tidak cukup. Dengarkan suara gembalamu. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saya mau saksi. Saya menikah sudah usia 34 tahun pernikahan saya. Kemarin tahun lalu saya dan suami ada di Medan. Kami pelayanan di Kupang. Tanggal 15 kami sampai di Kupang. Kami ke Rote. Sebelum ke Rote, diaken yang undang kami sudah bilang gini, Pak Abraham, kalau mau kembali ke Kupang, jangan lebih dari tanggal 20. Karena ombak besar, kapal nggak jalan. Bahaya buat penyeberangan. Baik, kata suami saya. Sampailah di Rote, kami pelayanan sudah diatur. Tanggal 19 saya bilang gini, Pak, besok kita pulang ya. Aku masih ada pelayanan. Tanggal piro? Selekor-lekor, ojo golek perkara Pak, kan kita sudah diingetin. Jangan lebih tanggal 20, aku gak enak loh Ma, aku wis janji. Saya udah kesal loh, saya jujur lah, pendeta juga manusia loh. Wes terserah kamu, aku bilang saya sudah gak mau ngomong apa-apa dari dosa. 20, 21, 22. Kita pulang tanggal 23.
Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai di Baa tidak ada kapal, ombak besar, kapal nggak jalan. Mama pendeta, silahkan ke Papela. Kapal jam berapa? Jam 1 siang. Wih, itu jam 11. Kami ngebut 1 jam lebih. Saya sudah jengkel, bilang, kamu tuh nggak nurut ya. Hamba Tuhan juga harus denger-dengeran, saya bilang gitu. Dikasih tahu jangan tanggal 20. Wis tama kok jok diomeli tambah dasku ngeluh, katanya begitu. Ya kita kan susah nggak ada kapal. Oke, sampai di Papela. Sampai di Papela itu antrian panjang. Saya minta belas kasihan Tuhan gini, Tuhan, aku minta 2 tiket untuk saya dan suami. Karena saya harus pelayanan, nggak mungkin saya nggak ada kapal. Oke, antri set. Habis saya dan suami antri, 1 orang di belakang kami, tiket habis. Harusnya kapal jam 12 nyampe, telat nyampenya jam 12 lebih 20. Begitu kapal nyampe langsung brul masuk setengah 1 kapal jalan. Kalau dari Papela ke Kupang itu cuma 40 menit. Kalau dari Baa agak lama 2 jam. Saya lihat cuaca cerah. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Suami saya KKR beberapa hari capek dia. 15 menit masih tenang. Di menit yang ke-20 suami saya tidur ngorok. Kapal mulai goncang, Pak. 30 menit kemudian, pas ke 30 menit mulai benar-benar 40 menit ketika kami di tengah laut, kapal begini. Saudara tahu? Cuma diumumkan begini, penumpang harap tenang, cuaca tidak bersahabat, percayalah kami sudah biasa atasi masalah-masalah ini. Saya masih diam. Tiba-tiba Roh Kudus cuma kasih tahu saya, kapal nggak mungkin tenggelam karena ada orang yang percaya dan berdoa. Sudah, saya bangunkan suamiku, Pak, kapal mulai goncang, Pak. Tahu nggak dia begini? Saking ngantuknya. Saya masih tenang. Di menit yang ke-50 itu benar-benar sudah mau muntah saya. Banyak orang muntah kapal begini. Saya lihat itu air sudah naik, Pak, sampai kelihatan di kacanya kapal. Suami saya tuh saya bangunin nggak bangun-bangun. Akhirnya saya kesal juga, saya bangunkan dia, saya bilang, Pak, bangun Pak, ini kapal dalam bahaya Pak. Saya gini, saya tepok-tepok. Baru dia gini, apa Ma? Lihat, itu, apa itu Ma? Itu air sudah naik loh ke atas, berarti kapal kita dalam bahaya. Dia masih ngantuk gitu, langsung dia bilang, loh kapal bahaya ya? Ya aku nek nurut kue ya, nuruti KKR ya. Saya agak masih kesel gitu. Wes aja ngomel katanya gitu. Dia pegang tangan saya, dia katakan ini, Tuhan Yesus, kalau 2000 tahun lalu Engkau meredakan badai di perahu, yang aku percaya Engkau akan meredakan badai kapal ini di dalam nama Yesus. Kami akan mendarat dengan selamat dalam nama Yesus. Amin. Setelah dia berdoa, dia bilang gini, wes, gue tenang, aku tak turun meneh. Itu kapal masih begini loh, saudara-saudara tahu nggak, masih begini loh. Akhirnya 10 menit, 17 menit kemudian kapal bisa mendarat. Karena kuasa Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Sekalipun kami melayani Tuhan, ada masalah, betul enggak? Ada badai loh, menerpa kapal kami. Tapi percaya, sekalipun alami tantangan, kita nggak akan pernah tenggelam. Karena ada Tuhan, karena ada covering ilahi, karena ada penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, Tuhan ada di sana. Jangan pernah takut. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di sepanjang ibadah ini hanya Tuhan yang kami muliakan. Sebelum umat-Mu pulang meninggalkan gereja ini, untuk sementara waktu, hamba berdoa dan bersepakat setiap janji firman Tuhan, janji yang Allah sudah perdengarkan, kami terima dengan iman. Tuhan, biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu akan menuntun, memimpin sepanjang hidup kami. Kekuatan yang selalu baru, hikmat dari sorga, pertolongan, kekuatan mengalir dan melimpah bagi kami semua.
memberkati persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu perbuat dan kerjakan, Tuhan sudah membukakan jalan, Tuhan sudah memberkatinya, Tuhan sudah menyatakan yang terbaik. Hamba berdoa, biarlah rumah tangga, biarlah hidup nikah, hidup keluarga umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam proses kehidupan yang terkadang ada kegagalan, ada penderitaan, ada pergumulan, tetapi hamba berdoa pagi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan juga akan selalu nyata dan melimpah, memberkati jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan menopang dan menjangkau semuanya. Jemaat yang sudah hadir, kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah beroleh berkat, kami sudah diberkati, dan kami juga mau menjadi berkat. Kami teringat untuk Bapak Presiden dan Wakilnya, para menteri, DPR, MPR, semua pejabat tinggi tertinggi negara, TNI dan Polri. Kami terus membawa di dalam doa kami kepada Tuhan, agar negeri kami dipimpin oleh pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memberkati negeri yang kami cintai. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memberkati pemilu tahun 2024 yang sekalipun masih tahun depan, tetapi biarlah segala yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di negeri kami sungguh-sungguh ada ketentraman dan kedamaian di Indonesia. Biarlah negeri kami dijauhkan dari segala pertikaian, percideraan, pertumpahan darah. Siapapun yang terpilih, kami akan memilih yang terbaik dari Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kami semua bersatu. Kami terus berdoa, bersyafaat agar negeri kami dijauhkan dari segala ancaman, dari malapetaka dan mara bahaya. Akhir-akhir ini Tuhan, di sosial media, di berita-berita, banyak hal yang sangat menakutkan yang muncul di permukaan. Tapi semua itu kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka akan bertobat, mereka akan berbalik, dan mereka akan sungguh-sungguh menyesali segala yang mereka lakukan. Dan mereka akan mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebelum jemaat-Mu pulang, kami meletakkan segala pengharapan kami, dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada yang terbaik, selalu ada pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami letakkan pergumulan dan permasalahan kami di bawah kaki Tuhan. Kami percaya jalan keluar, hikmat Tuhan menyertai dan memimpin kami. Terpujilah Tuhan. Kami menyatukan hati memberkati semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan menyertai dan memimpin semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebelum pulang. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih, kemurahan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.